this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 145 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali sebagai orang percaya kita beranggapan bahwa perjalanan hidup yang kita tempuh akan berjalan dengan mulus dan tidak mungkin menjadi lemah apalagi terjatuh. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu. Ujian dan pencobaan sering menghadang langkah kita. Namun apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya ada dalam rancangan kasih setia Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 37 ayat 24 dan 25 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Disinilah harusnya kita memahami bahwa ada Tuhan yang telah menetapkan langkah kehidupan kita. Dan sewaktu-waktu mungkin bisa saja Tuhan mengizinkan kita untuk terjatuh. Akan tetapi kejatuhan itu bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan punya rancangan keselamatan yang tidak pernah dapat dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun juga. Dan kita dapat melihat contoh dari kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Mereka yang diciptakan Allah serupa dan segambar dengannya dan ditempatkan di taman yang paling sempurna. Tetapi tetap saja Adam dan Hawa harus jatuh oleh karena tipu muslihat si iblis. Itu sebabnya kita harus waspada, karena iblis tidak akan pernah berhenti mencoba menjatuhkan manusia, agar manusia menjadi milik iblis dan berakhir bersama mereka di dalam neraka yang kekal. Tetapi terpujilah nama Tuhan yang tidak tinggal diam dan akan terus-menerus berusaha untuk mengangkat kita, dan yang tidak pernah putus asa dalam menyelamatkan kita. Dan firman-Nya mengatakan bahwa sebagai orang percaya yang dibenarkannya, kita juga diberikannya kuasa untuk menjadi anak-anak-Nya. Karena ada kuasa penebusan melalui kematian Kristus Yesus, dan kita dipindahkan dari neraka ke sorga yang kekal. Namun itu bukan berarti kita dapat berjalan bebas tanpa gangguan, karena iblis tidak pernah berhenti berusaha untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akan tetapi, iblis juga tidak pernah berputus asa. Iblis akan selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan manusia. Seperti yang tertulis di dalam Lukas 4 ayat 13. Dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya
dan menunggu waktu yang baik. Jadi di dalam ketekunan kita, iblis juga tidak pernah menyerah. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 digambarkan si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar tetap waspada dan berjaga-jaga. Jangan pernah lengah dan jangan merasa diri hebat, apalagi merasa sanggup mengatasi segala godaan dan pencobaan dari si iblis. Sedikit saja kita lengah, maka kita akan menjadi sasaran empuk. Dan firman-Nya di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 mengingatkan kita, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Karena kejatuhan manusia di Taman Eden, sesungguhnya iblis telah menaruh kehendaknya di dalam diri manusia untuk memberontak terhadap Allah dan kepada firman-Nya. Sehingga akhirnya manusia mengikuti kehendak dagingnya dan mengabaikan akan panggilan kudus Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Matius 26 ayat 41. Dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, jika Tuhan saja tidak pernah berputus asa dengan kita, maka kita juga jangan putus asa ketika kita jatuh. Tetapi mari kita lekas bangkit lagi, lalu kendalikan dan tundukkan kehendak daging kita kepada kuat kuasa Roh Kudus yang menjadi roh penolong bagi kita dalam menghadapi siasat si jahat. Tuhan Yesus memberkati.